Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin para pecinta Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pada hari ini saya mencoba memberikan rentetan dari serial para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari daerah yang bernama Bahilah. Seperti layaknya sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, Rasulullah memerintahkan kepada setiap sahabat-sahabatnya untuk kembali kepada daerah masing-masing, mengembangkan dakwah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Ketika Abu Umamah radhiyallahu anhu mendatangi kaumnya, sebuah tempat yang cukup jauh dia tempuh dengan penuh keletihan, rasa letih, peluh keringat yang begitu sangat banyak. Akhirnya Abu Umamah pun sampai kepada kaumnya. Di tengah kaumnya, beliau diterima. Ajakan Abu Umamah kepada para tetangga, kepada para kerabat, kepada para masyarakat kaum kota Al-Bahilah tidak banyak mendapatkan sambutan. Bahkan sebagian besar penduduk daerah Al-Bahilah mereka mempertanyakan. Bahkan Abu Umamah begitu dia sampai, dia mendapatkan tantangan dari para pembesar kaumnya. Mereka berkata kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, apakah benar engkau telah mengikuti ajaran seseorang yang bernama Muhammad?" Di tengah sebuah perkumpulan di mana seluruh para petinggi kaum beserta kaum daerah Al-Bahilah, Abu Umamah dijamu dalam sebuah haflah perayaan besar yang saat itu sedang dilakukan oleh para penduduk kaum Bahilah. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Umamah kemudian menjawab, "Aku beriman kepada Allah dan mengikuti hidayah petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tantangan para pemuka kaum Al-Bahilah saat itu dijawab dengan jawaban yang sangat keras oleh Abu Umamah di tengah keramaian sebuah perayaan di mana tempat itu mereka mengadakan makan dan minuman yang begitu sangat banyak. Mendapatkan jawaban seperti itu, murka. Para pembesar kaum Al-Bahilah sangat marah besar. Akhirnya para pemuka itu pun mengatakan, "Wahai kaumku, jangan sama sekali di antara kalian memberikan makan dan minum kepada Abu Umamah." Sebuah balasan dari jawaban Abu Umamah yang benar-benar menyatakan dia telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya secara otomatis Abu Umamah pun terusir dari kaumnya. Ketegasan, keistiqomahan dia
mengatakan hal sesuatu yang benar-benar hak, akhirnya beliau pun terusir dari kaumnya sampai menuju ke sebuah tempat padang pasir. Sebelum dia berangkat, ketika mau diusir, Abu Umamah pun meminta, wahai kaumku, perjalanan yang aku tempuh sangat panjang. Aku meminta kepada kalian, berikan aku minuman, lantaran air sangat aku butuhkan dalam perjalanan. Abu Umamah hanya meminta air dari kaumnya, itu pun ditolak. Pergilah Abu Umamah sampai di sebuah tempat padang pasir yang begitu sangat panas membara. Abu Umamah mencari sebuah batu, gunung batu untuk dia bisa berteduh tadi dari terikan matahari yang begitu sangat panas. Air tak bisa dia jumpai. Air yang dia minta dari penduduk Bahila tak pernah dikasih ataupun diberikan. Akhirnya berteduhlah Abu Umamah. Abu Umamah berteduh di bawah batu dengan menutupkan kepalanya dengan menggunakan selendang ataupun imamah yang dia bawa. Tengah hari yang begitu sangat panas, tenggorokan yang sudah kering kerontang, rasa haus tak bisa lagi ditahan. Tubuh Abu Umamah pun akhirnya lemas, terkulai. Akhirnya dia tutupkan kepalanya dengan imamah yang dia gunakan. Di saat tertidur, riwayat ini, kejadian ini, peristiwa ini diabadikan dalam kitab Majma'uz Zawaid karangan Nuruddin Al-Haythami. Di saat dia tertidur dengan menutup kepalanya dengan imamah yang dia punya, dalam mimpinya dia melihat seseorang yang datang membawa segelas susu yang belum pernah dia lihat. Gelasnya bentuknya antik, bersinar dan tak pernah ada di kota Bahila. Orang yang datang itu dalam mimpinya akhirnya memberikan dia minuman susu yang kemudian dia teguk, yang membuat perutnya akhirnya merasa kenyang dengan air. Di saat kaumnya membiarkan dia berangkat sendirian tanpa dibekali air, di saat Abu Umamah mendapatkan ancaman dari kaumnya dan para pemuka kaum dengan harapan mereka bahwa Abu Umamah akan mati di tengah jalan, di tengah musim panas yang begitu sangat terik. Harapan kaum Bahila, Abu Umamah tewas di tengah jalan lantaran tidak dapat air maupun makanan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, jihad yang mereka lakukan, keseriusan, keistiqomahan dalam menebarkan dakwah, keikhlasan hati, keinginan yang begitu kuat untuk menjalankan perintah Allah, menebarkan agamanya, membuat akhirnya Allah memberikan karamah kepada Abu Umamah Al-Bahili. Bayangkan, minuman susu yang diberikan dalam mimpinya tak lain dan tak bukan adalah sebuah bentuk karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW dan umatnya yang terpilih. Minuman setelah diminum oleh Abu Umamah, rasa kenyang itu dia alami seakan-akan dia tidak akan pernah merasakan haus lagi. Begitu dia terbangun, melihat perutnya begitu sangat membesar, dilihat
jasadnya begitu sangat sehat. Setelah dia dalam mimpinya diberikan minum susu, akhirnya dia balik lagi menuju daerahnya, yaitu daerah Al-Bahilah. Melihat Abu Umamah kembali dalam keadaan sehat, penduduk kota Bahilah di saat itu tercengang. Kenapa Abu Umamah bisa kembali dan dijumpai badannya sehat walafiat? Berbagai penduduk akhirnya datang menuju Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa engkau tidak mati? Padahal kami sudah bersepakat atas perintah pemuka kaum Al-Bahilah untuk membiarkan kamu di tengah padang pasir yang begitu panas terik, agar supaya kamu mati dalam keadaan haus dan lapar. Akhirnya Abu Umamah mengatakan, laqad sakanillahu at'amani. Sesungguhnya Allah pencipta kita telah memberikan minuman dan makanan untuk aku. Dibuka, disingkap perutnya. Aku bahwasanya aku sesungguhnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah adalah pelindung dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang ikhlas berjalan di jalan Allah. Akhirnya melihat Abu Umamah sehat walafiat setelah ancaman yang begitu sangat mencederai atau bisa menyebabkan dia wafat, membuat sebagian besar para penduduk kota Al-Bahilah akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal melihat ketika pemuka kaum melihat Abu Umamah sehat, akhirnya mereka meminta, mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan sikap mereka sebetulnya. Mereka lalu mengatakan kepada para penduduk, berikan Abu Umamah minuman dan makanan yang sangat spesial. Para pemuka kaum yang awalnya mengusir, bahkan memberikan ancaman agar Abu Umamah Al-Bahili tewas di tengah jalan, akhirnya berbalik, lantaran Abu Umamah ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya ajakan para pemuka kaum agar Abu Umamah diberikan makanan dan minuman spesial ditolak oleh Abu Umamah dengan ucapannya, laqad sakanillahu wa at'amani. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua telah memberikan aku makan dan minum. Walam azma' ba'dahu abada. Dan aku tidak merasa kehausan setelah itu. Jemaah sekalian, karamah yang Allah berikan kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili adalah sebuah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu dekat, hambanya yang selalu ikhlas, hambanya yang selalu membela agama Allah dan menegakkan kalimatillah. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.